Halo Ghost Hunter, kembali lagi di Wow Ngeri, channel terbaik tempat kamu bisa menemukan beragam pengalaman menyeramkan dan mengerikan. Di hari yang spesial ini, kita akan membahas mengenai pengalaman nyata seseorang saat berada di rumah sakit. Siapa di antara kalian yang selalu menghindari salah satu tempat umum ini? Ya, rumah sakit adalah tempat terakhir yang ingin didatangi kita semua. Karena sejatinya kita tentu ingin selalu dalam keadaan sehat. Meski begitu, tentu ada pula orang yang tidak beruntung karena harus menghabiskan waktu di sana, berjuang melawan penyakit, bahkan sampai harus meregang nyawa di sana. Maka dari itu, tak heran kalau rumah sakit menjadi salah satu tempat seram dengan beragam kisah mistisnya. Salah satu rumah sakit yang terkenal dengan cerita mistisnya adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, atau biasa kita sebut RSCM. Buat kamu yang belum tahu, RSCM berlokasi di Jakarta Pusat dan pertama kali diresmikan dan dibuka pada tahun 1919. Sudah sangat tua, bukan? Maka dari itu, tak heran jika sudah banyak sekali cerita-cerita mistis terdengar dari sana. Salah satunya cerita yang sempat viral di Twitter, Ghost Hunter. Mari kita mulai kisahnya. Kisah ini datang dari Rian, di mana suatu malam ketika ia tengah dalam perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat segerombolan orang yang berkumpul di pinggir jalan. Karena penasaran, Rian pun menghampiri gerombolan tersebut dan mendapati bahwa mereka sedang membantu korban kecelakaan yang tak lain adalah teman sekampusnya. Ia pun bergegas menolong temannya dan segera membawanya ke rumah sakit terdekat agar bisa segera ditindaklanjuti. Kebetulan saat itu rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sesampainya mereka di rumah sakit, teman Rian ini langsung mendapatkan perawatan intensif di ICU. Sambil menunggunya, Rian pun segera menghubungi keluarga temannya. Namun ternyata kedua orang tua temannya tengah berada di luar kota dan baru bisa tiba di rumah sakit keesokan harinya. Akhirnya Rian pun dimintai tolong oleh orang tua temannya agar menjaga temannya itu sampai pihak keluarganya datang. Setelah menyetujuinya dan kemudian mematikan sambungan, Rian kemudian pergi menuju ruang di mana temannya tengah mendapatkan perawatan. Di bawah pengaruh obat bius, membuat temannya ini tidak sadarkan diri. Rian pun hanya duduk di sana sambil memainkan ponselnya. Tak terasa suara berisik, samar, dan aktivitas khas rumah sakit mulai tak terdengar. Rian pun melirik jam dan waktu ternyata sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena masih terlalu syok atas apa yang terjadi, ditambah ia tengah berada di ruangan yang asing, Rian pun akhirnya tidak bisa tidur. Bosan bermain ponsel, ia akhirnya memutuskan untuk membeli segelas kopi guna menghilangkan rasa bosan dan tentunya sambil menunggu kantuk yang tak kunjung tiba.
Sambil menyusuri lorong rumah sakit yang sepi, Rian berpapasan dengan seorang suster yang entah kenapa terlihat sangat pucat. Mungkin kelelahan. Itulah yang ada di pikiran Rian. Rian pun akhirnya menanyakan lokasi kantin. Meski suster itu menjawab, Rian tetap merasa kebingungan karena arahan yang diberikan sangatlah tidak jelas. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mencari sendiri sambil menyusuri lorong-lorong rumah sakit dengan bau obat-obatan yang sangat khas. Selang beberapa menit, Rian seperti mendengar suara orang berbisik yang terdengar persis di lorong di depannya. Karena penasaran, ia kemudian mendekati sumber suara tersebut sambil terus memfokuskan pendengarannya pada bisikan itu. Anehnya, semakin ia mendekat, suara itu justru malah semakin menghilang. Sampai akhirnya Rian pun tiba di ujung lorong dan berdiri tepat di depan sebuah bangsal. Ketika ia memasuki bangsal itu, Rian sedikit heran karena melihat kondisi bangsal yang sangat berantakan. Apalagi bangsal tersebut sangat minim pencahayaan. Kemudian, pandangan Rian tiba-tiba terarah pada sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Setelah memicingkan matanya dan mencoba beradaptasi dengan cahaya yang minim, Rian lantas tersentak kaget saat melihat di atas meja itu ternyata ada sepotong kepala wanita berambut panjang. Ngerinya, wajah dari wanita itu tampak tersenyum dengan tatapan tajam ke arah Rian. Saat mereka bertatapan, wanita itu seketika tertawa cekikikan. Dalam kondisi setengah sadar, Rian segera bergegas keluar dari bangsa dengan tergesa-gesa. Namun, baru saja keluar dari pintu bangsal, Rian justru terjatuh karena tersandung sesuatu. Ia pun bergidik ngeri lantaran yang membuatnya jatuh tersandung ternyata adalah tubuh pria tanpa kaki dan lengan. Dan lagi-lagi, sosok itu juga melihat ke arah Rian, namun kali ini dengan tatapan kosong tanpa ekspresi apapun. Dengan tubuh gemetar, Rian pun segera bangun dan bergegas pergi secepat yang ia bisa. Ia berlari, menyusuri lorong sambil sesekali menengok ke belakang. Lalu seketika Rian menabrak satpam yang kala itu tengah bertugas. Satpam tersebut kaget melihat kondisi Rian yang saat itu wajahnya sangat pucat dengan tubuh gemetar ketakutan. Karena pertanyaannya tak direspon, satpam itu lantas membawa Rian menuju pos untuk ditenangkan. Setelah diberi minum dan merasa tenang, Rian pun menceritakan kejadian yang barusan dialaminya. Mendengar cerita dari Rian, satpam itu ternyata sudah menduganya. Ia pun menjelaskan bahwa ruangan tersebut merupakan bekas bangsal instalasi bedah umum dan sudah lama tidak digunakan. Satpam itu juga bercerita bahwasannya bangsal itu sangat angker dan cukup sering memunculkan penampakan-penampakan dengan wujud berupa potongan tubuh manusia. Rian yang saat itu masih ketakutan, ia kemudian meminta satpam untuk mengantarnya ke ruang ICU tempat temannya dirawat.
Sesampainya di ruangan ICU, Rian bertekad untuk tidak pernah lagi meninggalkan ruangan itu hingga pagi menjelang. Nah, Ghost Hunter, bagaimana menurut kalian? Apakah sosok-sosok yang menghantui Rian merupakan mantan pasien yang dulunya harus meregang nyawa di bangsal itu? Request cerita seram yang ingin kamu tahu dengan cara komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu support akun ini dengan follow, komen, dan subscribe. Dan jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, Ghost Hunter.